Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada jemaah yang ketinggalan handphone, HP-nya tolong diambil di pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan untuk diri kita, untuk Imam An-Nawawi yang kita kaji, juga untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barakah, juga beserta para donaturnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah walladzi Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah walladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa bidzalika 'indahu kitabun katabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang mengeringankan kesulitan orang-orang mukmin dari berbagai kesulitan, artinya memberikan bantuan kepada orang mukmin yang mendapatkan kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan segala kesulitannya atau urusan-urusannya di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan juga siapa orang-orang, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan siapa juga orang-orang yang dia ini memudahkan segala urusan-urusan orang yang sedang kesulitan, ya niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang menolong orang yang kesulitan akan dimudahkan kesulitannya di akhirat, akan diberikan kemudahan di akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang sulit atau memudahkan urusan orang, maka dia akan dimudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup musliman, artinya menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya, satarahullahu fid dunya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Ya, Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara-saudaranya. Sampai sini dulu hadisnya kita bacakan. Ya. Nah, ini kalau dilihat syarahnya dari kitab Al-Wafi ini, ya, halaman 473 tuh ya. Itu kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh tuh. Kalau di sini dijelaskan tuh bahwa orang muslim itu, kaum mukmin itu dalam hal kecintaan, kasih sayang di antara mereka bagaikan satu tubuh. Nah, jadi kalau yang satu sakit, yang lain akan merasakan sakit tuh. Bahkan dalam riwayat lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan. Ini kalau saya amati menjelang pemilihan presiden ini, nanti pasti akan ada yang namanya caci maki sesama muslim, menjatuhkan sesama muslim, saling menjelekan. Ini akan ada, Pak. Ini kan lagi ramai nih, Pak, kasus masalah nasab Habib ya. Kiai yang sini mengatakan bahwa tidak terkonfirmasi bahwasannya nasab habaib yang ada dunia ini, di Indonesia ini, terputus. Tapi pada satu sisi ada yang ngebela tuh. Nah, maka kita sebagai orang awam itu kita selalu berdoa tuh, Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kelompok daripada kelompok-kelompok para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan ajaranmu, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Maka kita selalu minta tuh, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sebab nanti ini menjelang presiden ini banyak ulama-ulama yang dia melacurkan ilmunya itu untuk kepentingan politiknya. Jadi maka bagaimana muslim ini tidak diserang dari berbagai penjuru, jumlah yang begitu banyak tapi terpecah belah disebabkan karena kepentingan politik. Itu Abdullah bin Muljam itu kan hafal Quran, hafal Al-Quran, kemudian juga dia dekat dengan Nabi. Tapi sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, ya di antara 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau tidak keliru Imam Ali, itu dibunuh oleh Abdullah bin Muljam tuh. Itu dibunuh hanya karena tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal hafal Quran itu, hidup bersama Nabi, sahabat Nabi yang paling dicintai itu dibunuh. Maka Islam itu antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu harus saling menguatkan. Ya kemudian kalau dalam syara al-wafi ini dijelaskan bahwasannya ada macam-macam kesulitan di dunia dan juga ada macam-macam juga solusinya. Maka tidak ada yang lebih zalim melainkan kita punya uang yang cukup, kita hidup dalam keadaan kenyang, tetapi ketika ada tetangga kiri kanan kelaparan, kita tahu dan kita diam aja tuh. Itu zalim kita. Maka orang-orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia tahu tapi dia tidak mau membantu, orang-orang yang seperti ini tergolong orang-orang yang celaka. Maka nanti ulama menjelaskan dalam kitab Al-Wafi ini ketika ada orang-orang yang diberikan kesulitan, nah ada solusinya. Apa solusinya? Salah satunya yang pertama kita harus membantu. Kalau dalam kitab ini dijelaskan membantu dan memberantas kezaliman tuh. Jadi membantu itu bukan hanya dengan sedekah, memberikan makan, minum. Tidak diam terhadap kemungkaran, tidak diam atas sebuah kezaliman. Itu juga merupakan perintah Allah. Maka kalau ada orang yang menzalimi saudara kita dan kita bantu orang yang terzalimi itu pun bagian daripada kebaikan. Maka orang soleh mengatakan tuh, tanamu ainaka wal mazlumun muntabihu yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Maka orang-orang soleh itu bingung kalau ada orang berbuat zalim kepada saudaranya, kepada tetangganya. Tanamu ainaka wal mazlumun muntabihu yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Ketahuilah ketika engkau berbuat zalim kepada orang lain dan orang yang engkau zalimi itu dia berdoa kepada Allah, dan sedangkan engkau dalam keadaan tidur karena engkau melupakan kezaliman yang engkau lakukan kepada orang lain. Sedangkan dia berdoa kepada Allah seandainya dia minta supaya engkau celaka. Wa ainullahi lam tanami. Mata Allah tidak pernah tidur. Artinya apa? Allah mendengarkan, Allah mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi. Maka al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Nah, jadi kita harus saling menjaga antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Kalau di sini dijelaskan nih, membantu dan memberantas kezaliman. Maka kata Allah, ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada sebuah bencana, sebuah musibah, sebuah azab. Kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang baik, orang soleh yang di dalamnya juga akan terkena dampaknya. Disebabkan apa? Lisukutihim wa ta'aunihim an maksiatillahi ta'ala. Disebabkan karena diam atas kemungkaran-kemungkaran. Jadi kalau na'udzubillah tuh kita punya keluarga yang dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itu kalau kita tidak memberikan peringatan, itu kita akan diazab oleh Allah. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah.
Tetapi kalau kita sudah memperingatkan tapi dia masih tetap saja begitu, kita minta, ya Allah saksikan ya Allah, saya sudah memerintahkan kepada putra putri saya untuk berbuat kebaikan agar engkau tidak menghukum kami lagi nanti di akhirat. Sebab hidup itu ada ujiannya, ada yang anaknya soleh, bapaknya tidak soleh, anaknya soleh, ibunya tidak solehah. Atau ada yang orang tuanya soleh, solehah, tapi anaknya tidak soleh, tidak solehah tuh. Maka yang orang tuanya soleh saja belum tentu anaknya jadi soleh solehah karena ujian dari Allah. Apalagi kalau yang orang tuanya tidak soleh. Ini terjadi pada Nabi Nuh, punya anak yang namanya Kan'an. Ketika Nabi Nuh membantu orang-orang untuk naik ke dalam kapal, dia cari Kan'an dari lantai 1, 2, 3 dari atas kapal kelihatan di mana posisi Kan'an. Ternyata dia sedang berkumpul dengan orang-orang kafir. Maka itu orang tua yang soleh itu belum tentu juga bakal mewariskan anak-anak yang soleh atau solehah. Itu belum tentu karena sebagai sebuah ujian. Dan belum tentu juga orang-orang yang tidak soleh atau tidak solehah punya anaknya tidak soleh juga. Bisa jadi akan Allah hadirkan tuh anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka itulah kita perlunya berikhtiar supaya kita jadi orang yang soleh dan keturunan kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah maka itu sebagai sebuah kewajiban kita ketika ada kezaliman, apalagi tempat-tempat maksiat di mana-mana itu mengundang murka Allah, Pak. Ya. Tapi beberapa tempat kan sudah alhamdulillah ditindak oleh Pemda ya. Kalau dulu terkenal Pak barangkali Keramat Tunggak itu sekarang jadi Masjid Islamic Center yang belum lama kebakaran tuh ya. Beberapa kali saya ngisi di sana tuh. Ada Saritem ya, dulu Saritem itu sampai ada lagunya tuh. Ya di Garut itu ternyata sudah dibubarkan oleh orang Pemda Jawa Barat tuh. Dulu di Tangsel itu ada Tegal Rotan Pak. Itu tiap saya pulang dari pesantren tuh, itu jam 10 jam 11 tuh banyak tangan-tangan yang ngajak kita tuh begini Pak, nyetop-nyetopin motor tuh. Di Tegal Rotan tuh Pak. Ya itu tapi kalau udah jam 12 ke atas tuh udah nggak ada, udah pada ngompreng semua, pada narik semua tuh. Tapi terakhir saya ceramah di sana, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah tidak ada tuh. Tapi di Jogja kemarin saya ke Jogja, saya ya kumpul-kumpul Pak, saya makan-makan tuh dari Jumat sampai Senin pagi saya di Yogyakarta itu. Itu ternyata tempat saya nongkrong itu ternyata itu gang yang dikhususkan buat orang-orang ya, yang ingin melacurkan dirinya tuh. Ya saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu tempat yang istilahnya sarkem Pak. Ramai sarkem-sarkem pas saya ketik apa itu sarkem, oh ternyata tempat prostitusi Pak. Selesai kita makan sate ini itu ternyata guru saya senior saya dipanggil, ada cewek ya yang nggak cantik-cantik amat Pak. Ya nawarinnya Pak mau urut full body. Saya bilang oh namanya urut full body, namanya full body kan semuanya diurut Pak. Namanya juga full body. Allah karim, saya bilang saya kaget juga baru itu lihat tawaran begitu Pak. Ya. Iya full body enak ya. Itu saya bilang kata guru saya enggak saya mau ke hotel. Enggak apa-apa Mas. Akunya ajak aja ke hotel lah, Mas gila nih saya bilang. Ya, tapi nawarin saya emang enggak, karena saya pakai sarung. Saya kemana-mana pakai sarung Pak. Pakai sarung, pakai kemeja. Enggak, dilihat ke belakang udah tua-tua semua. Ya mungkin pikiran dia orang begini sih ditendang juga lemes nih. Ya enggak tuh. Saya bilang ya Allah ini itu pas saya mau pergi, saya mau pamit, sebagian orang tanya Pak tempat kesini bisa nggak lewat jalan pintas kesini? Dia ngira kita nanya begitu mau ke tempat prostitusi. Pak langsung aja masuk, tersedia begitu. Ternyata saya cuma pengen nanya jalan pintas. Ya bisa nggak nih lewat sini nih buat ke hotel? Pak masuk aja nggak apa-apa. Dan itu dijaga oleh orang-orang yang kekar. Ya Allah saya bilang ini apa tidak ada tindakan dari Pemda begitu ya? Kenapa perilaku seperti itu dibiarkan? Padahal gang sebelahnya sampingnya ada musola begitu. Dan perilaku itu menjijikan sebetulnya. Nah itu nanti akan mengundang murka Allah tuh. Akan mengundang murka Allah ya. Kemudian di sini halaman 475 nih membebaskan tawanan tuh kalau ada teman kesulitan tolongin. Ini biasa kalau ada TKI yang ditawan itu tugasnya pemerintah. Ya kemudian meminjamkan harta. Nah ini meminjamkan harta ini juga dianjurkan. Kenapa? Kalau kita nolongin orang yang kesulitan nanti tiap kesulitan kita bakal Allah tolongin juga. Kita mempermudah urusan orang maka nanti Allah akan mempermudah urusan kita Pak. Tapi biasanya orang kalau lagi kesulitan datang sama kita minjem duit Pak. Itu mintanya bener mohon-mohon. Begitu kita kasih duit nggak ada kabar, nggak ada cerita, ngilang begitu aja. Kalau giliran kita tagih ya paling dia bilang orang kaya sih duit segitu banyak pakai ditagih. Ya begitu ngomongnya.
Ya, jadi kadang kita tuh nggak pengen minjemin bukan karena apa-apa, karena yang udah-udah ya begitu lagi kesulitan dia janjinya macam-macam, begitu kita bantuin dari kesulitan janjinya juga ikut lolos tuh semua. Nah, maka meminjamkan harta kepada orang-orang yang amanah ini juga diperintahkan oleh Allah ya. Nah, saya persingkat saja Pak. Saya persingkat saja. Nah, ini kenapa Allah jamin bagi orang-orang yang mempermudah urusan orang lain bakal dipermudah di akhirat. Karena di akhirat nanti salah satunya di padang mahsyar itu salah satu tempat yang berat. Di mana matahari berada hanya sejengkal, artinya sangat panas. Semua orang dalam keadaan bertelanjang. Yaqumu ahaduhum fi rashihihi ila ansafi udhunaih. Itu orang di padang mahsyar ada yang berdiri dan ketika mereka berdiri mereka berada di genangan keringatnya. Ada yang sebetisnya, ada yang sepaha, ada yang seleher, ada yang sampai telinga. Itu keringat dia sendiri doang tuh. Kenapa? Saking takutnya dia menerima sanksi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memudahkan urusan orang, kita berharap supaya ketika nanti kita kesulitan Allah bakal bantu kita. Dan jangan diukur dengan logika, Pak. Kita pengen nolongin orang, nanti kalau kita susah biar ada yang nolongin. Ya siapa yang mau nolongin? Itu kalau dipikir pakai logika, sekarang gue nolongin dia, nanti kalau gue susah boro-boro dia nolongin, dia juga susah. Nanti itu dalam kitab Nasoihul Ibad, ketika kita soleh menjadi orang yang soleh solehah, ketika kita ditimpa kesulitan, maka nanti Allah akan menurunkan tentara-tentaranya yang itu tidak dilihat oleh kasat mata, yaitu para malaikat-malaikatnya itu yang akan menjaga diri kita. Nah, maka tidak boleh kita berbuat zalim. Maka justru yang diperintahkan itu kita harus membantu orang lain. Mudah-mudahan dengan kita membantu orang lain akan segala kesulitan-kesulitan kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Maka kalau ada yang sakit itu kita jengukin, Pak. Jadi kalau kita sakit itu kita jengukin. Jangan cuma kita doain dia, tapi kita yang minta doa sama dia tuh. Kalau ada yang sakit, biasanya kan kita yang ngedoain dia. Mudah-mudahan cepat sembuh. Itu ulama ngajarin kalau kita jenguk orang sakit, jangan cuma kita yang berdoa buat yang sakit, tapi kita minta doa sama yang sakit. Kenapa? Orang yang sakit itu lagi deket sama Allah. Sepreman-premannya orang kalau lagi sakit mulutnya, aduh ya Allah sakit ya Allah. Dia nyebut-nyebut tuh nama Allah tuh, karena lagi sakit. Jadi kalau kita jengukin yang sakit, nah maka kita doain dia, dia juga doain kita. Atau kita doa buat diri sendiri, ya Allah, dengan saya menjenguk orang sakit seperti ini, mudah-mudahan saya dijauhi dari penyakit yang demikian. Jadi kita minta tuh begitu. Kita jenguk orang yang sakit, kita berdoa mudah-mudahan dengan menjenguk orang sakit, maka itu nanti Allah akan hindarkan kita dari penyakit-penyakit yang demikian. Tapi kalau jengukin orang sakit ya seenggaknya kita bawa jeruk lah. Ya, bawa jeruk, bawa buah-buahan. Jangan nyampe rumah sakit lenggang kangkung, nggak bawa apa-apa. Kok ente nggak bawa makanan jenguk yang sakit? Kan orang sakit mah nggak doyan makan minum. Alasannya begitu. Akhirnya makanan orang sakit yang kita makanin. Ya katanya orang sakit mah nggak doyan makan. Ya udah kalau begitu cari trik lain. Jangan bawa jangan bawa buah. Bawanya duit. Sebab kalau kita jengukin yang sakit bawa buah, paling kata orang ya udah taruh laci makasih ya begitu. Tapi kalau yang kita jengukin orang sakit kita bawa duit, itu biar kata matanya merem, tangannya menerima, Pak. Ini ya buat lo, oh iya makasih ya. Itu tahu dia kantongnya, oh iya makasih, masukin kantong, hop begitu. Ya, kalau dia nggak suka buah-buahan, bawain duit. Jadi jengukin orang sakit itu basyiru ya, wala tu'assiru, bahagiain orang. Wala tu'assiru, jangan ditakut-takuti tuh. Jenguk orang yang sakit, emang sakit apa? Sakit ini sakit. Oh ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat. Ini mah nggak apa-apa, insya Allah sehat begitu. Basyiru wala tu'assiru, bahagiain orang, jangan dibikin takut, Pak. Ente sakit apa ini? Mahnya udah parah. Wah kemarin tetanggaannya sakit begini, nggak lama mati nih begini. Makin stres yang sakit, Pak. Jadi itu ada etika-etikanya tuh ketika kita menolong orang-orang yang kesulitan. Terakhir, Pak, agak panjang pembahasannya ya. Ini larangan kita berbuat zalim. Kalau orang lain punya utang sama kita, Pak, atau kita dizalimi oleh orang lain, itu kalau dia minta maaf sama kita, itu kita berhak buat tidak memaafkan tuh. Barangkali Bapak pernah dengar begini. Ya, kalau ada orang datang minta maaf sama kita, dia berbuat zalim, dia datang minta maaf sama kita. Terus dia bilang begini, aneh kan udah minta maaf. Kalau saya udah minta maaf dan dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah.
Yang penting saya udah minta maaf. Itu nggak begitu. Itu maknanya nggak begitu. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, itu kata ulama kita berhak untuk tidak memaafkannya dan kita berhak buat nuntut di akhirat, Pak. Itu guru kami salah satunya Habib Gais. Ya, kemudian saya baca postingan dari Dr. Abdul Wahab Ahmad, ya, tokoh Nahdlatul Ulama. Itu beliau katakan, kita berhak buat tidak memaafkan orang lain ketika kezaliman itu sudah keterlaluan. Jadi ketika ada orang minta maaf karena kezalimannya, itu wajib dia minta maaf. Tapi kita memaafkan atau tidak, itu tidak wajib bagi kita untuk memaafkannya. Kita tidak wajib untuk memaafkannya. Betul, memaafkan itu perintah Allah, tapi perintahnya bukan perintah wajib. Perintahnya perintah sunnah. Kalau mau memaafkan orang yang zalim, itu bagus. Tapi kalau kita mau nuntut dia di akhirat, itu dipersilahkan, Pak. Dari mana dalilnya? Nah, saya bacakan dalilnya nih. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya, di sini tidak ada nih. Ini hasil pencarian saya. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang menzalimi, kasih nggak apa-apa, balas dia, tapi dengan balasan yang setimpal, Pak. Tetapi wala in sabartum, jika engkau berlaku sabar, nah maka ini akan lebih baik bagimu. Jadi memaafkan itu tidak wajib. Atau dalam ayat lain nih, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi ada ayatnya lagi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, ya, maka orang-orang yang seperti ini pahalanya ditanggung oleh Allah. Artinya Allah ngasih pahala. Innallaha la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Kita dipukul, kita balas mukul, itu hak kita, Pak. Tapi perlu ada hakim supaya kita nggak kelantasan. Karena orang biasanya kalau sudah membalas itu dipukul sekali, balasnya 3 kali atau bahkan lebih. Nah, maka dalam 2 ayat tersebut kata ulama disimpulkan, diizinkan bagi kita yang terzalimi membalas dengan kezaliman yang setimpal. Bagaimana supaya setimpal? Makanya ada qadhi, ada hukum yang menetapkan supaya dia diberikan balasan yang sama. Kalau dia menghilangkan tangan orang, dihilangkan juga tangannya. Kalau dia dibunuh, maka dia dibunuh juga. Tetapi yang memberi maaf ini pahalanya akan lebih besar. Ini kata Imam Asy-Syanqiti, kata ulama ini, beliau menjelaskan bahwa memberi maaf itu terkadang juga nggak baik juga. Kalau ada orang yang udah sering banget berbuat zalim, terus kita maafin terus, itu kadang nggak baik juga. Sebab apa? Bisa jadi nanti dia kecandungan dengan kezalimannya. Mentang-mentang dimaafin, dan nanti dia berbuat kezaliman yang sama. Kalau ada orang sering menzalimi kita dan kita maafin lagi, nanti dia tuman. Kalau orang udah kebangetan tuman, kata Imam Asy-Syanqiti, itu idealnya jangan dimaafin. Kenapa? Itu nanti akan menunjukkan kelemahan kita di hadapannya. Maka kan orang ketika dizalimi itu ada 3, Pak. Yang pertama, kita ada orang yang dia tidak memaafkan dan dia tidak balas. Ketika ada orang yang dizalimi, biasa ada 3 karakter nih. Ada yang tidak memaafkan dan tidak membalas. Kenapa dia tidak memaafkan? Karena sakit hati. Kenapa dia tidak membalas? Biasanya disebabkan karena yang menzaliminya bisa jadi jabatannya lebih tinggi. Atau bisa jadi kedudukannya lebih hebat. Barangkali kalau berantem badan dia lebih gede daripada badan kita. Kita enggak maafin, ya, dan kita enggak balas karena kita enggak bisa membalas. Karena dia lebih hebat lah bahasanya. Ada yang kedua, dia tidak memaafkan, dia enggak maafin. Dia nggak maafin dan dia lampiaskan tuh, ya, ketidakmaafannya itu dengan kezaliman yang sama. Yang ketiga nih yang terbaik nih, ada yang memaafkan dan dia tidak membalas. Inilah karakter-karakter ahli surga. Sebab apa? Kenapa Al-Quran mengatakan, ya, maafkan mereka, maafkan orang-orang yang menzalimimu? Karena sebetulnya dengan tidak memaafkan tuh otak kita bakal mikirin dia terus, Pak. Bagaimana caranya ngebalas dia, ya, bagaimana perbuatan dia. Maka kata ulama begini, kalau kita pengen mudah buat memaafkan orang, itu jangan melihat orang yang berbuat zalim sama kita. Emang kita kalau lihat orang yang zalim, bawaannya udah enak bener, Pak. Jangan kan ngelihat mukanya, baru dengar suaranya aja udah enak. Karena udah kebangetan zalim tuh. Maka kata ulama, jangan lihat orangnya. Jangan lihat orang yang berbuat zalimnya. Lihat perintah memaafkan itu datang dari Allah.
Jadi kalau kita lihat, oh ya memaafkan itu kan datang perintah dari Allah, itu kita agak ringan, Pak. Maka kenapa malaikat mau sujud kepada Nabi Adam, sedangkan iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Karena malaikat mau sujud kepada Nabi Adam, yang dilihat sama malaikat bukan Nabi Adamnya, tapi yang dilihat meskipun Nabi Adam ini makhluk yang baru, tapi perintah sujud menghormati Nabi Adam datang dari Allah. Maka sujud malaikat. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena yang dilihat Adamnya, yang dilihat Nabi Adamnya, bukan perintah Allahnya. Sehingga Nabi Adam tidak mau sujud kepada Allah. Kepada Nabi Adam, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi kata ulama tuh yang dilihat itu jangan orangnya, tapi lihat perintah ini datang dari siapa. Ini terkait memaafkan, terakhir saya tutup sama kisah. Ada orang, Pak, sahabat lagi kumpul. Itu ada orang lewat, kata Nabi, bentar lagi ahli surga bakal lewat. Yang mana ditunggu-tungguin sama sahabatnya lewat. Kata Nabi itu orang ahli surga tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, Nabi sering begitu. Itu ada salah satu sahabat Nabi yang kepo bahasanya lah. Dia pengen tahu ini orang ini punya amalan apa ini. Sehingga dia berulang kali disebutkan oleh Nabi ahli surga. Padahal dia lewat nggak ikut ngaji di sini. Akhirnya orang ini sahabat Nabi yang mengetahui bahwa dia itu ahli surga. Dia bilang dia datangi rumah orang itu. Alasannya begini, saya ini lagi tengkar sama istri saya. Barangkali Tuhan mengizinkan saya buat menginap ya selama beberapa hari lah. Ya selama beberapa hari supaya saya tenang dulu, berdamai dengan istri saya. Oh ya silakan, tafadhol, silakan bermalam di rumah saya. Itu beberapa hari dia bermalam, Pak, dia intip. Ya jangan bayangkan rumah sekarang itu ada tembok segala macam. Dulu ya barangkali dengan pelepah-pelepah kurma dengan dedaunan tuh. Dia intip di pagi hari, dia intip di malam hari, dia intip di siang hari. Ternyata amal ibadah orang ini biasa aja. Kalau dia duha, saya juga duha. Orang ini tahajud, saya juga tahajud. Orang ini puasa sunnah, saya juga puasa sunnah. Selesai sampai di situ, akhirnya dia tanya, wahai Tuhan, sejujurnya saya tidak sedang bertengkar dengan istri saya. Saya menginap di sini hanya ingin mengetahui aktivitas ibadahmu. Sebab ketika engkau beberapa kali lewat, Nabi mengatakan bahwa engkau ahli surga. Barangkali amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi mengatakan engkau ahli surga. Kalau engkau tahajud, aku pun tahajud. Engkau duha, aku duha. Engkau salat sunnah, engkau puasa sunnah, aku juga puasa sunnah. Sama amalan kita. Tapi apa yang menyebabkan engkau ditunjuk oleh Nabi dan dijamin masuk surga? Kata orang ini, saya tidak punya amalan apa-apa Tuhan. Apa yang engkau lihat maka itulah yang aku lakukan. Cuma sebelum tidur, ketika datang waktu malam sebelum aku tidur, maka aku melupakan orang-orang yang berbuat zalim kepadaku di pagi hari maupun di siang hari. Jadi ketika aku melewati aktivitas-aktivitasku, aku melewati hari-hariku dan hari itu aku menemukan orang yang berbuat zalim kepadaku, maka sebelum aku tidur aku maafkan semua kezaliman mereka. Aku anggap semua itu orang baik. Aku anggap semuanya tadi tidak ada apa-apa, semuanya sedang baik-baik saja. Barangkali itu yang mengantarkan aku ke surganya Allah. Jadi memaafkan ini balasannya surga, Pak. Ya memang berat, balasannya surga itu berat. Memaafkan ini butuh waktu, butuh proses, tapi memang berat. Tapi mau nggak mau namanya hati itu harus dilatih. Ya wallahu a'lam, sampai sini saja dulu. Ada tanya jawab? Kalau ada silakan Pak. Kalau tidak baru kita lanjutkan lagi. Iya Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Iya. Kalau perjalanan itu malam hari, pas malam Jumat, hari rintik-rintik hujan, saya udah bukan di perkampungan, di dalam hutan. Hutan, ya. Dan hutan artinya saya karena saya tidak tahu medan itu, Iya. itu kan tempat istri. Iya. Medan itu saya jalan terus sehingga sampai jam 10 malam itu saya udah merasa nggak enak karena nggak pernah lihat rumah. Oh iya. Sehingga pada tempat itu saya ada pom bensin saya mampir. Karena saya kalau memang ini saya akan bermalam aja di pom bensin. Iya. Ternyata bus itu nggak nyampe pagi, dia jam sekitar jam 12 tutup. Iya. Saya udah nggak nyaman perasaan saya. Mau langsung ke tempat yang kota masih jauh, mau kembali juga jauh. Jauh ya. Iya. Saya udah pasrah. Ya, saya cuma bertiga istri saya,
bahaya lagi karena masih jauh. Jauh Dia ya. mundur, bahaya lagi pasti. Iya, jauh ya. Jadi saya udah menunggu berapa jam, saya menunggu, saya berdoa. Nggak lama tiba-tiba ada mobil satu datang Iya. masuk. Mobil satu masuk dan dia tahu plat mobil saya Tangerang. Oh, iya. KP gitu. Oh bapak dari Tangerang, iya. Sekarang mau pulang nih, Tangerang. Bapak ada kok. Saya menumpang kecil katanya dia. Iya. Nah jadi artinya apakah ini merupakan suatu balasan dari Allah bahwa kita pada saat kita terjepit itu ada tiba-tiba yang datang itu. Mananya apa? Pertanyaan saya, apakah orang bisa memberi syafaat kepada orang lain? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sombong kepada orang sombong itu apakah diboleh-bolehkan? Iya. Makanya Ustaz. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya apa yang Bapak kisahkan tadi, Pak Haji kisahkan itu, ya memang itu nanti jaminan Allah tadi, Pak. Dalam hadis tadi kan dikatakan tuh, siapa yang mempermudah urusan orang, ya yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah tuh. Kita bakal dimudahin juga di dunia. Ini jaminan hadis Nabi nih. Dan ini hadisnya sahih, Pak. Jadi kalau kita memberikan pertolongan atau sering ngebantuin orang, maka nanti kita akan ditolong juga. Itu nggak nunggu di akhirat tuh. Ya fid dunya wal akhirah, maka Allah akan bantu dia di dunia dan di akhirat. Nah maka betul hidup itu kama tadintu, dan bagaimana engkau memperlakukan orang, begitu pula engkau akan diperlakukan tuh. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang, begitu pula nanti kita akan diperlakukan oleh orang. Maka orang-orang yang baik ya balasannya dengan yang baik juga. Andai ada orang pengen berbuat kejahatan, nah maka nanti Allah akan tolong dari berbagai penjuru. Itu dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan ketika orang ini biasa berbuat kebaikan, maka ketika akan ada kezaliman yang akan menimpa dirinya, itu maka nanti Allah yang akan menjadi tentaranya. Maknanya apa? Allah yang akan melindungi dia. Maka kalau barangkali dalam kehidupan kita, Pak, kita sering berpikir ada perkara-perkara yang sulit, yang secara akal itu kayaknya sulit buat diselesaikan. Secara hukum akal. Tapi terkadang itu ada aja jalan keluarnya yang kita nggak pernah menduga itu. Nah itu maka hidup itu tidak melulu memikirkan dengan akal, tapi dengan iman, Pak. Maka ada kalanya kita kejepit, hidup kita terasa sempit. Dan kita nggak tahu harus bagaimana arahnya, otak kita udah mandek nih buat menyelesaikan suatu perkara. Tapi ternyata Allah kirim bantuan, Allah kirim kemudahan, Allah kirim pertolongan dari berbagai penjuru yang tidak pernah kita duga. Maka kalau kita tadi dengar cerita Bapak itu, kalau kita berada di sebuah tempat yang barangkali kita nilai ini serem, ini angker, itu baca Pak Nabi ngajarin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas-sami'ul alim. Tidak ada sesuatu apapun yang mencelakakan kita dengan menyebut nama Allah yang maha menguasai segala apapun tuh. Ya minimal kita baca, kita berdoa tuh. Maka kata Nabi kalau kita mau pergi baca tuh. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur. Itu baca 3 kali. Kata Imam Ibnu Abbas, kalau orang mau pergi baca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim, aku jamin dia bakal selamat. Ya, kalau ke Idrus Romli itu ulama Aswaji itu mengatakan baca Bismillahirrahmanirrahim itu 50, itu baca 50 kali. Nah, maka pertanyaan Bapak tadi, apakah orang itu bisa memberikan syafaat? Ya, itu kalau di dunia, ya dia bisa. Kalau di dunia kita bisa memberikan syafaat. Syafaat itu bermakna pertolongan. Di akhirat bagaimana? Bisa tidak orang itu memberikan syafaat? Di akhirat itu banyak syafaat, Pak. Ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan syafaatul uzma. Ada syafaat dari kawan-kawan kita yang soleh. Ada syafaat dari anak kita yang soleh, soleha. Ada syafaat dari kawan-kawan kita. Ada syafaat daripada guru-guru kita. Jadi di sana banyak tuh syafaat. Maka ketika nanti orang-orang soleh, ahli ibadah, itu disuruh masuk duluan tuh. Ya, ketika ada orang soleh, ada orang alim tuh. Ada orang soleh, ada orang berilmu. Itu kata Allah, ya kata Allah itu udkhulil jannah wa tana'am biha. Ya dikatakan kepada orang-orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am biha, masuklah engkau ke surga dan bersenang-senang di dalamnya. Ya, qila lil alim, dikatakan kepada orang alim, kepada orang-orang yang mengajar, kepada para guru-guru kita, kifhuna, diam di sini. Ishfa' liman ahbabta. Diam dulu di sini. Tungguin dulu di sini. Berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai itu. Nah, jadi itu ada syafaat nanti dari guru-guru kita. Maka itu kenapa kita perlu mengaji dengan berguru. Kenapa? Supaya kalau kita ada kesulitan, nanti kita akan mendapat syafaat juga
daripada guru-guru kita. Kemudian tadi yang kedua apa pertanyaannya Pak Haji? Saya lupa. Kepada orang sombong, Ada dalil memang sombong kepada orang sombong ini sedekah ya. Saya nggak bilang ini hadis Pak, tapi ini setahu saya ini perkataan ulama. Tapi memang kalimat ini sudah sering saya dengar. Sombong kepada orang sombong itu adalah bagian dari sedekah. Kalau secara hadis ini memang bukan hadis ya. Tapi kalau dikatakan sombong kepada orang sombong sedekah itu bisa jadi sebagai sedekah. Untuk apa? Untuk menggugurkan kesombongan dia. Untuk menggugurkan kesombongannya. Jadi kalau kita sombong kita jangan merendahkan diri kepada dia. Ya maka kata ulama rendahkan diri kepada siapa yang kalau engkau merendahkan dirimu orang ini akan menganggap bahwa itu adalah ketawaduanmu dan kehebatan ilmumu. Ya, rendahkan diri kepada siapa ketika engkau merendahkan diri maka orang ini akan memandang bahwa itu sebagai ketawaduanmu. Ya tapi jangan rendahkan diri kepada orang-orang yang sombong, ya kepada orang-orang yang dhalim itu jangan rendahkan diri. Kenapa? Kalau nanti kita merendahkan diri khawatir dia akan semena-mena Pak. Maka itu kenapa saya di beberapa pengajian-pengajian di instansi-instansi pemerintah ya biasa saya bawa mobil saya pakai pakaian yang paling bagus itu Pak. Ya bahasa orang sekarang tuh bajunya yang jasnya saja yang branded lah, yang bermerek. Kenapa? Karena khawatir ya mereka merendahkan agama. Ini terjadi pada cucunya Nabi Imam Hasan tuh. Itu Imam Hasan itu kalau dakwah itu pakai kuda yang paling bagus dan dia pakai pakaian yang paling bagus. Kenapa dikatakan engkau kan cucu Nabi, kok engkau pakai pakaian yang mewah, pakai pakaian yang bagus? Apa kata Imam Hasan ini? Ketika aku berdakwah dengan menggunakan pakaian atau kendaraan yang paling bagus, supaya orang nggak perlu kasihan sama saya. Itu begitu Pak. Supaya orang nggak perlu kasihan sama saya. Ya jadi kalau bagi ustadz yang mau ngajar itu silakan pakai baju yang bagus. Ya memang kan ada yang karakternya ini tawadu, dia pakai baju sederhana apa adanya. Dia punya dalil karena memang kesederhanaannya begitu seperti Gus Baha ya. Ada memang ulama-ulama juga yang pakaiannya sangat rapi Pak. Prof Said Agil Munawar tuh kayak guru kita kayak Sofwanil Dhomi itu Muallim Kaifal Al-Bantani itu. Tuh beliau ngajarin kalau kita pengen berbisnis sama orang Pak, itu pakai mobilnya yang paling mewah pakai. Jangan kita pengen berbisnis sama orang pakai carry tahun 90-an tuh. Nanti dilecehin sama orang. Kalau kita punya Fortuner, pakai Fortuner, Pak. Kita pengen beli mobil ke dealer mobil, Pak. Ya kita pengen beli, kita jadi pengen beli. Tapi karena kita cuma pakai sandal swallow, ya kita pakai kaos oblong. Itu orang jangankan buat nawarin kita, Pak. Ngelihat kita aja udah melengos itu, Pak. Ya tapi kalau kita pakaian rapih, biar kata di duit di kantong cuma 25.000, itu orang kayaknya udah percaya aja kita mau beli, Pak. Ya saya pengen beli durian montong Pak, ada yang turun dari Innova, saya turun dari bebek saya, tuh motor bebek saya. Ini dari Innova dilayanin duluan Pak. Ya dilayanin dia. Ternyata yang jadi Innova mah nggak jadi beli, cuma nawar doang. Lah ternyata yang jadi beli itu saya. Ya makanya ada ulama yang ngajarin tetap dia dengan kesederhanaannya seperti Gus Baha. Ada juga yang ngajar kalau Anda mau berbisnis kemana, pakai Anda punya mobil yang mewah, pakai yang mewah. Punya sendal yang mahal, pakai yang mahal. Kenapa? Ya karena menghargai diri menghias diri kita itu juga bagian daripada ibadah. Maka ketika sombong dengan sombong adalah sedekah, sebetulnya supaya menggugurkan kesombongan dia. Itu begitu Pak. Ya Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Iya Pak Haji ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih baik. Iya. Jadi saya tanyakan bagi yang menzalim ini kan bukannya ia lunas totalnya atau gimana dia dengan dia minta maaf tadi kan sudah beres atau gimana. Nanti ada lagi bisa dituntut di akhirat. Iya. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana sikap dari yang tadi yang menzalim tadi supaya benar-benar dia clear. Iya. Tidak ada lagi tuntutan di akhirat. Akhirat, iya. Kalau dia merasa benar kita menjadi orang, kita sudah minta maaf sama dia, ya, tapi tadi dia mengatakan ada foto mengatakan bisa tidak dimaafkan, tapi kan masih ada ganjalan. Masih ada, betul. Apa lagi ya bagi yang sudah tadi supaya tidak ada lagi tuntutan di akhirat? Iya, ya baik. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri betapa beratnya kalau kita punya kezaliman kepada manusia. Sampai sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demi Allah kalau aku punya 1000 dosa kepada Allah itu masih lebih baik masih lebih ringan ketimbang aku punya 1 dosa kepada manusia.
Allah itu maha pengampun, maha taubat. Ketika aku taubat, aku beramal soleh, Allah akan mengampuni noda dan dosaku. Tapi satu saja noda dan dosa kepada manusia, ini bisa mengganjal langkahku menuju surga kalau dia tidak memaafkanku. Lalu bagaimana? Maka ketika kita sudah datang minta maaf dengan i'tikad baik, bagaimana kita sudah minta maaf, i'tikad baik. Kalau memang kita punya hutang piutang, kita selesaikan. Ada haknya yang kita ambil, kita kembalikan. Lalu bagaimana? Nah, maka tidak ada solusi lain melainkan kita minta kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati orang itu supaya mau memaafkan saya. Karena kita ikhtiar sudah, datang minta maaf sudah, mengembalikan haknya sudah. Ya maka satu-satunya jalan itu kita berdoa, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah ya Latif, lembutkan hati orang itu. Nah, adapun nanti di akhirat ketika kita di sidang berada di dua persidangan, ya ketika kita minta maaf kepada orang itu dan kemudian orang itu juga tidak memaafkan, nah maka nanti disinilah kebijakan-kebijakan Allah nih. Maka Allah itu Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Allah akan melihat usaha kita. Bahkan ulama ngajarin kalau kita punya dosa sama orang yang orang ini sudah meninggal atau entah kemana atau dia barangkali nggak mau maafin, Pak. Kita sedekah yang kita niatkan pahalanya ini buat orang itu. Nah, jadi kita bersedekah, kita niatin pahalanya buat orang itu. Ya Allah, saya bersedekah, ya yang mudah-mudahan pahalanya saya berikan pahalanya ini untuk orang yang pernah saya zalimi, Pak. Barangkali dia tidak tahu. Tapi nanti ketika dia melihat tampilan-tampilan bagaimana ternyata kita sedekah di belakang dia tanpa dia ketahui, barangkali itu akan menjadi peringan. Barangkali dia akan menjadi peringan. Kalau memang kita punya pahala banyak, maka nanti pahala kita kan dioper buat dia. Ya, lalu dosa, kalau kita belum cukup maka nanti dosa dia itu akan berpindah kepada kita. Tapi nanti itu Allah akan melihat bagaimana sejauh mana i'tikad baik kita untuk minta maaf, untuk meminta maaf kepada dia. Dan sebetulnya orang yang tidak mau memaafkan, Mbak. Ini orang yang seperti ini juga ya ketika dia nanti masuk surga tuh. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais At-Tamarqandi, dia masuk surga, Pak. Orang yang kita zalimi ternyata dia misalnya masuk surga. Ketika dia masuk surga dia bilang, ya Allah ini istana begitu mewah sekali terbuat dari emas. Ini punya siapa? Lalu Allah katakan, ini sebetulnya milik kamu. Tapi karena ketika engkau tidak mau memaafkan orang lain, maka istana itu udah bukan jadi milik kamu. Bagaimana sekarang kamu mau tidak memaafkan orang itu? Dia bilang, ya Allah saya maafkan dari kesalahan orang itu, yang penting istana itu jadi milik saya. Nah, jadi begitu. Jadi orang yang tidak mau memaafkan itu memang hak dia. Itu memang hak dia. Maka tugas kita adalah berusaha kalau ada hak yang kita ambil kita kembalikan, kita minta maaf sambil kita berdoa minta dari Allah. Ya, maka tidak hanya sekedar ikhtiar tapi doa supaya minta dilembutkan hatinya supaya dia mau maafin kita. Yang penting kita berikhtiar, biar nanti Allah yang akan menjadi hakim di sana. Begitu Pak Haji ya. Ada lagi ya? Yang tidak memaafkan. Iya, betul. Iya. Iya, boleh. Boleh. Ada sanksinya juga. Iya, jadi memang itu hak dia, Pak, untuk tidak memaafkan itu memang iya. Iya, baik, iya. Boleh tidak memaafkan tapi kok ada efeknya. Ya, ya. Ya jadi jangankan buat di akhirat, kita memang punya hak, Pak. Kita punya hak buat tidak memaafkan dan kita punya hak buat balas. Tadi dalil-dalilnya sudah. Ya setiap kejahatan orang boleh kita balas. Maka yang dikenal dengan hukum kisos. Tapi apa ada efeknya di akhirat? Salah satunya tadi, efeknya di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia pun dia ada efeknya, Pak. Di dunia pun dia ada efeknya, tapi efeknya itu secara psikologi, secara fisik, Pak. Kita punya orang yang berbuat zalim sama kita, Pak. Itu kan di otak kita bagaimana caranya membalas. Kalau kita mampu membalas, kita akan mikirin bagaimana membalas kezaliman dia. Maka nanti ada saling balas-membalas tuh. Ketika dia zalim, kita balas dengan kezaliman dan dia nggak terima, dia bakal balas lagi. Akhirnya tidak berhenti-berhenti di situ. Dia tidak berhenti-berhenti. Nah, adapun orang yang dia tidak mau memaafkan, itu memang hak dia. Tetapi nanti di akhirat itu kalau memang dia surga, yang harusnya dapat kelas surganya A, barangkali surganya jadi B. Dan ini ketika ulama menjelaskan, ada orang dulu di depan pintu surga ini nggak mau kebuka. Pintu surga ini tidak mau terbuka. Lalu dia bertanya, ya Allah ini kenapa?
pintu surga tidak mau terbuka. Kata Allah, kenapa ketika engkau diberikan kunci surga, engkau tidak mau mengambilnya? Orang ini nanya, apa ya Allah kunci surga itu? Itu ketika ada orang lain datang meminta maaf, tetapi engkau tidak memaafkanmu. Maka kalau kita lihat ayatnya dari Al-Quran, contohnya wajaza'u sayyi'atun mithluha. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa, itu dipersilahkan. Tapi selalu ayat belakangnya ada perintah nih. Faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan itu lebih baik. Karena dengan memaafkan ini justru kita nggak keluar modal buat nuntut, nggak keluar modal buat balas. Psikologi kita juga lebih tenang. Ya, atau contoh lagi nih, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Dan jika engkau memberikan balasan, balas dia dengan balasan yang setimpal. Mau laporin dia. Tapi kan kita ada modal yang dikeluarkan. Tapi di sini wala in sabartum, tapi jika engkau bersabar, lahu khairul lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi ada efeknya di akhirat itu dia. Yang harusnya surganya A jadinya B. Barangkali yang harus dia dapat istana terbuat dari emas, barangkali di bawah daripada emas begitu. Meskipun jadi tidak memaafkan itu memang menjadi hak kita. Ya, tetapi adapun dia masalah surga ini atau itu yang harusnya kelas A menjadi kelas B. Nah, itu memang dampak karena dia tidak mau memaafkan. Jadi tapi tidak diancam neraka, tapi orang yang tidak memaafkan tidak diancam neraka, tidak. Dia punya hak untuk memberikan balasan, tetapi dia tidak diancam neraka karena memberikan maaf itu hukumnya sunnah, bukan perintah yang wajib. Begitu Pak Haji, ya Allah wa'alam. Gitu. Ya. Yang dari perintah ini kenapa dia ada anjuran untuk tidak memaafkan kita? Iya. Oh, kenapa ada anjuran untuk tidak memaafkan? Iya. Itulah tadi bukannya kita tuh lebih bagus untuk memaafkan gitu. Kita ada sesuatu itu tidak Membalas. dengan alasan nanti di akhir itu kan ada efeknya. Nah, ini dengan alasan dia mengganggu kita, tapi kita tidak memaafkan dia, boleh. Kita tidak memaafkan dia dengan alasan nanti untuk keakhiran. Iya. Nah, itu kan ternyata satu anjurannya itu bukannya itu suatu perbuatan yang tidak memaafkan itu tidak baik. Oh iya. Kan tidak ada sudah tadi yang tadi seperti yang tidak boleh tidak memaafkan. Iya. Kenapa ada surat tadi itu? Oh begitu. Iya, jadi gini. Nah, ketika ulama menafsirkan ayat-ayat tadi ya, wa in aqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Nah, ini ulama membahas secara hukum fikihnya nih. Ya, ulama ini ulama-ulama tafsir itu menjelaskan masalah hukum-hukum fikihnya. Ya, kalau memang kejadian ini, jadi nanti ada dirincikan lagi. Kalau memang kejadian ini terjadi kepada orang yang soleh atau orang yang tidak, atau ada orang yang dia ini memang tidak biasa bermaksiat, kemudian karena entah kekhilafannya dia berbuat maksiat atau kezaliman kepada kita, kalau kejadiannya seperti itu kita silakan memaafkan dia. Tapi kalau terjadi ini pada orang-orang yang memang dia biasa berbuat zalim atau perbuatan zalim ini sudah diulangi, nah maka orang yang seperti berhak untuk tidak memaafkan. Bahkan Imam Asy-Syanqiti tadi melarang kita untuk memaafkan, khawatir nanti dia tuman. Bahkan anjuran ulama jangan cuma untuk tidak memaafkan, kalau perlu sebarkan kejahatan yang sering dilakukan oleh orang yang berbuat zalim berulang-ulang, Pak. Contoh kita pernah ditipu tuh. Lalu ada orang yang dia pernah nipu kita. Lalu kita sampaikan kepada teman kita, kalau dia beli barang kita hati-hati ya, dia pernah nipu saya. Itu boleh disampaikan. Jadi kalau ada orang yang sering berbuat zalim dan kezaliman ini betul-betul fatal, ya kita boleh untuk tidak memaafkan, bahkan kita boleh menceritakan apa yang menimpa kita atas perbuatan dirinya. Itu supaya orang lain tidak terkena kezaliman yang sama. Nah, sehingga ulama, jadi ketika ada ayat itu ulama menafsirkan bahwasannya memberikan maaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Memberikan maaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan kalau kita mau membalas perbuatan orang itu atau kita mau menuntut di akhirat, itu hak kita dan itu diperbolehkan begitu. Kenapa ada ayat ini? Ini sebagai gambaran bahwa kalau kita pengen berlaku adil, silakan lakukan balasan yang sama. Karena Allah punya sifat al-adl yang maha adil. Orang zalim kita zalimi lagi, itu adil. Orang pelit kita pelitin lagi. Tapi Allah punya sifat al-hakim yang maha bijaksana. Jadi Allah nggak cuma nuntut supaya kita adil, tapi kita harus bijaksana. Makanya betul tuh di ayat itu, saya lupa, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kita buat adil dan ihsan.
Saya pernah jabarkan apa kata adil, apa ihsan. Orang mukul kita pukul, itu adil, selesai urusan. Tapi kalau kita mau ihsan, orang mukul kita maafin, begitu. Jadi ada sisi hak untuk kita tidak memaafkan, tapi ada sisi lain kita untuk memaafkan dia, itu tergantung pada tingkat kezaliman dia, begitu Pak Haji ya. Wallahu a'lam begitu. Ada lagi Pak Haji? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kejoliman bukan jolim apa kayak kita, tapi masalah utang. Masalah utang piutang ya. Tapi dia orang itu udah berutang berkali-kali. Saya juga yang merasa ditanya wajib juga kan buat dia 3 kali. Iya betul. Terus ada juga yang emang dia mencuri lah segala yang saya juga nggak rela, tapi dia mencuri hak saya lah. Iya. Nah saya itu berpikir kalau saya diganti sama dia juga tetap dia masih kalah istilah ini masalah ekonominya. Akhirnya saya batin, udahlah nanti saya menuntutnya pahala dia aja untuk ke saya. Akhirat, gitu. iya. Saya itu begitu bebannya. Iya. Kira-kira salah nggak saya gitu Pak? Itu memang hak. Jadi ulama tuh banyak menjabarkan, mentafsirkan ayat-ayat ini, itu memang hak kita. Ya, dan ini tidak keluar dari 1 guru 2 guru, dari Habib Gais, dari Dr. Abdul Wahab Ahmad, pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengatakan hak kita buat tidak memaafkan, dan itu nggak salah. Ya bahkan saya ngobrol ketika dengan Ustaz Haji Halimi yang biasa khutbah Jumat di sini ya, saya ngobrol, saya kena tipu, mobil saya hilang sekian juta sekian, biarin aja, di akhirat bakal saya tuntut, di akhirat bakal saya, itu memang hak kita. Jadi jangan sampai tuh kita mendengar orang, saya kan udah minta maaf, yang penting urusan udah selesai. Kalau begitu posisinya, kalau kita, yang penting saya udah minta maaf, ya nanti dia maafin atau enggak urusan dia di akhirat. Kalau begitu kita tekor 2 kali Pak. Udah mah kita dizalimin, ketika dia datang minta maaf sama kita nggak mau maafin, malah kita yang disalahin. Nah itu berarti kan kita tekor 2 kali. Di dunia kita dizalimin, ketika dia minta maaf kita nggak mau maafin, kita juga dibales. Ya seolah-olah itu dosa. Enggak, memberi maaf itu hukumnya cuma sunnah, bukan perintah wajib. Maka nanti ada dalam kaidah-kaidah bahasa ada amr itu perintah. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ya, ada perintah, ada yang sesuatu yang mubah. Jadi itu diperbolehkan. Karena apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang pahala ibadahnya banyak, dia pede bakal masuk surga. Ternyata begitu dia pengen jalan masuk surga, datang sekelompok orang nuntut, ya Allah, orang ini emang rajin nih baca Quran, tapi dia pernah nipu saya, pernah nyuri, pernah ini, dia pernah menyakiti saya. Oh kalau gitu pahalamu kasih buat dia, pahala hajimu kasih buat dia, pahala baca Quranmu kasih. Habis pahala orang ini, apa yang tersisa tinggal dosa. Ya udah kalau begitu orang-orang yang engkau zalimi, ini dosanya berpindah kepada engkau dan engkau yang menanggung. Itu nyata memang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi orang yang tidak sanggup, tidak bisa punya kekuatan untuk membalas orang yang berbuat zalim, itu akan bilang, saya akan tuntut engkau di akhirat. Tapi lagi-lagi ayat Al-Qur'an memaafkan itu lebih baik. Ya maka kata guru kami, kalau versinya Buya Yahya tuh guru kami, beliau mengatakan begini, kalau engkau dizalimi sama orang, jangan engkau bilang liatin aja di akhirat bakal gua tuntut. Jangan begitu, kata beliau. Jangan begitu. Kenapa? Nanti orang lain udah pada masuk surga, lu masih sibuk nuntutin orang. Itu kalau versi tasawuf begitu. Ya. Jadi kenapa kita nggak nuntutin orang, ya udah saya maafin. Itu sebetulnya di akhirat itu kita dipermudah supaya apa? Supaya nanti orang masuk surga kita juga cepat masuk surga. Tapi kalau kita sibuk nuntutin orang, nah itu nanti ya Allah dia punya dosa ini, disidang lagi. Ya Allah ini juga pernah zalim, disidang lagi. Jadi lama. Maka kata Buya ya, kalau bisa jangan bilang nanti lu di surga bakal gua tuntut. Liatin aja lu di akhirat bakal gua tuntut lu ya, liatin aja. Jangan, orang udah pada masuk surga, kita masih sibuk berdebat di persidangan. Begitu ya, wallahu a'lam. Adalah cukup kali ya, udah jam Bapak apa? Oh, cukup. Udah lewat ya, udah jam 13:11 ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.